Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, berjumpa kembali dalam Ustadz Aris Wibowo Channel. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali kita akan melanjutkan kajian kita. Yang kali ini kita akan membahas tips mengurangi dosa. Apa saja tipsnya? Sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ashr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Sahabatku, kapan kita rugi? Rugi kalau kita tidak mendapatkan hidayah Allah. Rugi kalau dosa ternyata jauh lebih banyak dari kebaikan, jauh lebih banyak daripada pahala. Dosa lebih banyak daripada kebaikan kebajikan yang kita kumpulkan. Pahala sedikit dari dosa. Maka kondisi seperti itu kita dalam kerugian. Rugi karena sedikitnya pahala kita, rugi karena dosa yang semakin banyak. Lalu bagaimana kita mengurangi dosa-dosa kita? Tipsnya bagaimana? Ada dua tips yang kita akan bahas. Yang pertama adalah kita harus memahami hakikat dosa. Apa itu dosa? Ketika kita memahami hakikat api itu panas. Kita tahu panas, maka kita tidak mau memegang api. Kita tahu pisau itu tajam, maka kita tidak mau memegangnya, khawatir tangan kita terluka. Maka kita harus memahami apa itu hakikat dosa. Dosa adalah sesuatu yang akan membawa pada kehancuran. Dosa membawa pada kehinaan. Dosa membawa pada kebodohan. Dosa membawa seseorang pada kemunduran. Dosa bisa menurunkan derajat manusia menjadi hewan. Dosa menjerumuskan seseorang pada lubang yang paling dalam. Dosa bisa memutus tali persaudaraan. Dosa membawa pada kemiskinan. Dosa bisa membawa pada permusuhan. Dosa membawa seseorang pada kegalauan hati. Dosa membawa seseorang pada harapan-harapan palsu. Dosa membawa aib keluarga besarnya. Dosa membuat hati bisa menjadi sakit, bahkan hati bisa menjadi mati. Dosa membuat yang tinggi menjadi rendah. Dosa membawa yang mulia menjadi hina. Itulah hakikat-hakikat dosa. Ketika kita memahami hakikat dosa, maka kita tidak akan berani melakukannya. Itu tips yang pertama. Pahami, ingat baik-baik bahwasanya dosa memiliki segala jenis keburukan dan akibatnya. Yang kedua, tipsnya adalah beramal soleh. Ketika kita sudah tahu dosa seperti apa, maka kita harus mengejar ketertinggalan amal baik kita dari dosa kita, yaitu dengan beramal soleh. Yang pertama, sholat wajib tuntaskan. Yang kedua, sholat sunnah sempurnakan. Sedekah keluarkan sebagai pembersih harta yang kita miliki. Yang keempat adalah Al-Quran. Banyaklah membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah salah satu cara yang paling tepat untuk mengejar ketertinggalan pahala kita dari dosa-dosa kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam min harfun walakinna alif harfun wa lam mim harfun wa mimun harfun." Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10
semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabatku, jadi setiap huruf di dalam Al-Quran Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Lalu berapa banyak huruf-huruf yang ada di Al-Quran? Imam Syafi'i rahimallah dalam kitab Al-Majmu' Al-Ulum wa Matli'un An-Nujum, dan dikutip oleh Imam Ibnu Arabi dalam Muqaddimah Al-Futuhat Al-Ilahiyah, bahwa jumlah huruf dalam Al-Quran adalah 1.027.000 huruf. Bayangkan, ketika 1.027.000 huruf ini dikali 10 kebaikan, maka kita sudah mendapatkan 10 juta lebih kebaikan. Masya Allah. Sahabatku, itulah keutamaan membaca Al-Quran. Dan Al-Quran adalah amalan yang paling cepat untuk mengejar ketertinggalan pahala atau kebaikan kita. Bayangkan ketika kita sholat fardu yang wajib 5 kali, atau dalam sehari kita bisa mengerjakan 17 rakaat, maka ketika kita membaca Al-Fatihah saja berarti 17 kali Al-Fatihah. Berapakah jumlah huruf Al-Fatihah? Ada yang mengatakan jumlahnya adalah 139 huruf. Maka kalau 139 dikali 17, maka situ sudah mendapatkan 23.630 kebaikan setiap harinya. Itu baru surat Al-Fatihah saja. Masya Allah, ketika kita membaca surat-surat yang lainnya, maka Masya Allah begitu banyaknya kebaikan yang kita dapatkan. Maka tips yang kedua mengurangi dosa kita adalah banyaklah beramal soleh. Ketika kita sibuk beramal soleh, insya Allah semakin sedikitnya keburukan yang kita lakukan. Sahabatku, marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini, bulan perjuangan ini, terus memperbanyak kebaikan kita, memperbanyak amal soleh kita, dan mengurangi dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita. Allahu a'lam bishawab. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sahabatku, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel dakwah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.